Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fataha syahra ramadana abwabal jannah wa ja'ala siyamahu wiqayatan anin nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannata wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit berbicara terkait dengan keistimewaan-keistimewaan di bulan suci Ramadan. Sebetulnya banyak sekali terdapat keistimewaan-keistimewaan atau kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan al-Mubarak. Dalam sebuah syair dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'us shaumi lis-shawmi jannah. Jazaa'us shaumi lis-shawmi jannah wa tasfidun limuradin wajidna wa inna nabiyyana idh qala fihi ala sumu fa inna as-sawma junna. Pemirsa, dari bait ini secara terjemah dulu, singkat saja begini. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaa'us shaumi, imbalan atau balasan atau pahala puasa lis-shawam, bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa, jannah. Jannatun adalah surga. Jadi orang yang melaksanakan ibadah puasa itu balasannya tentu surga. Allah sendiri mengatakan di dalam hadis qudsinya, as-shaumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bih, dan aku sendiri yang akan membalasnya bagi orang yang melaksanakan puasa. Dalam hadis lain, kullu amal ibni adam lahu illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Setiap perbuatan anak Adam, pekerjaan anak Adam atau amal itu rata-rata semuanya untuk dirinya sendiri, terkecuali puasa. Nah, kalau puasa, fa innahu li, puasa itu untukku. Oleh karena itu, aku sendirilah yang mempunyai hak otoritas atau prerogatif
untuk memberi imbalan atau balasan terhadap orang yang melaksanakan puasa. Hadis ini sejalan dengan syair itu tadi atau seirama. Tadi jazaa'us shaumi lis-shawami jannah. Dikatakan jannah walaupun di dalam hadis tidak ada kata jannah. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Tapi di sini dalam syair ini jazaa'us shaumi lis-shawami jannah. Karena apa? Tentu saja Allah memberi balasan terhadap orang yang melakukan kebaikan. Balasannya tidak ada lain kecuali surga. Cuman kriterianya surga itu karena status surga ini memang beraneka ragam, berbintang misalnya, yang bintangnya sekian-sekian, ini bagi orang yang makomnya begini-begini, tingkatan para mursalin misalnya, para syuhada, para solihin, atau muttaqin. Ini lain nama-nama surga yang akan dihuni itu. Maka itu saja bedanya. Terus lanjutan dari bait tadi itu wa tasfidun, dan di antara keutamaan atau keistimewaan yang terdapat di dalam puasa, bulan Ramadan, tasfidun. Dan ini pengendalian, pembelengguan terhadap setan. Setan akan dibelenggu, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa berkutik. Artinya setan yang di dalam neraka. Setan. Nanti kalau misalnya ada orang masih tanya-tanya, katanya setan dibelenggu pada saat bulan suci Ramadan. Tapi katanya kenyataannya di lapangan kok masih ada pelaku-pelaku yang melakukan tindak kejahatan. Ini gimana? Ya jawabannya, yang membelenggu itu siapa? Kan seperti itu. 1. 2. Mungkin setan yang masih aksi itu kan setan yang sisa-sisa yang belum masuk ditarik ke neraka. Artinya setan yang masih ada di sekitar kita. Sisa-sisa setan yang belum kembali ke pusat, ke markasnya. Yang dibelenggu itu yang di neraka. Setan di neraka itu dibelenggu, tidak bisa melakukan aksi seperti itu. Itu mungkin seperti itu kalau menurut tafsiran saya, karena setan dibelenggu itu yang di neraka. Terus watasfidun, yang sejalan juga seirama dengan hadis tadi adalah wa inna nabiyyana qad qala fihi. Nabi Muhammad, junjungan kita Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qad qala fihi, telah bersabda terkait dengan keterangan itu tadi, bahwasanya di bulan Ramadan seperti ini, sesuai dengan hadis itu tadi. Ala sumu fa innas saumah junnatun. Ingatlah, mari kita berbondong-bondong, eksislah melakukan ibadah puasa ini. Fa innas saumah junnatun, karena sesungguhnya puasa itu menjadi benteng, menjadi penghalang
bagi orang yang melaksanakan puasa, yaitu misalnya kalau ketepatan orang akan khawatir terjerumus ke jurang maksiat atau perbuatan-perbuatan dosa, tapi ingat bahwa dirinya sedang puasa, maka disitulah fungsi puasa itu yang menjadi junnatun, benteng, membentengi dirinya sehingga dirinya itu selamat. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terus puasa banyak hikmah. Kalau boleh saya berbicara terkait dengan secara struktural, secara kata Ramadan. Ramadan itu kalau kita rinci tersusun secara sistematis dari rangkaian 5 huruf, yaitu ro, mim, dhad, alif dan nun. Kita rinci dari ro, farra'u fir Ramadan. Ro di dalam kata Ramadan itu artinya rahmat, rahmatun. Penjelasan ini atau penjabaran ini juga senada seiring dengan hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu awwaluhu syahrun. Klasifikasi bulan Ramadan, 1 bulan itu fase yang pertama dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu dimasukkan dalam kategori rahmatun, sesuai juga dengan kata Ramadan yang ar-ra-nya, huruf ar-ra-nya itu mengandung arti rahmatun. Kemudian mim, Ramadan, mimnya itu maufiratun. Maka maufiratun ini di dalam hadis juga dikatakan wa awsatuhu maufiratun. Di tengah bulan Ramadan itu dari tanggal 11 sampai 20, fase yang kedua ini adalah maufiratun, yang mengandung arti nilai ampunan. Banyaknya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang melaksanakan puasa. Segala dosa-dosa, tentunya dosa kecil selain kabair, maka di situ diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat sebuah, misalnya dalam aplikasi HP misalnya, sudah banyak sampah-sampah yang menumpuk misalnya, maka muncullah aplikasi yang berfungsi untuk membasmi sampah-sampah busuk itu. Seperti dosa-dosa orang yang sebelum berpuasa ini sudah menumpuk dosanya, atau ya banyaklah, maka dengan puasa itu ketika masuk pada fase yang kedua ini, Allah akan mengampuni dan membebaskan segala perbuatan-perbuatan dosa yang telah dilakukan selama sebelum masuk bulan Ramadan ini. Terus berikutnya Ramadan, kata Ramadan setelah huruf mim adalah ad-dhad. Ad-dhad di situ mempunyai arti dhamanun lil jannah. Apa dhamanun lil jannah? Yaitu jaminan. Jaminan apa? Bagi orang yang melakukan puasa dengan baik dan benar, jaminannya adalah surga. Seperti tadi itu, jazaohu jannatun. As-shaumu li wa ana ajzi bih. Ini sejalan dengan firman Allah dalam hadis kursinya. Terus singkat saja, yang berikutnya setelah dhad adalah huruf alif. Alif ini dengan makna adalah amanun minan nar, selamat dari siksa neraka. Sama ini dalam fase yang ketiga, menurut hadis
Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah wa akhiruhu idkun minan nar. Akhir bulan Ramadan dari tanggal 21 sampai 30 ini adalah idkun minan nar, yaitu bebas, selamat dari api atau siksa neraka. Yang terakhir adalah nun. Ramadhanah, nun itu mempunyai arti adalah nurun minallahil karim al-wafar. Adalah sebuah pancaran cahaya atau nur dari Gusti Allah Subhanahu wa taala al-karim al-wafar yang maha pengampun. Ini makna secara filosofis dari kata Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Cuman harapan, mari kita semua sama-sama memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita yang kita laksanakan ini betul-betul menjadi puasa yang sempurna, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbobot dan berkualitas sehingga sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai pula dengan visi dan misi puasa itu sendiri, yaitu adalah dari misi puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kiranya sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.